Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, kiranya saya menjumpai saudara semua dalam keadaan sehat, baik, dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang bertema diwarnai oleh dua gairah hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia pasti merindukan terjadinya perubahan di dalam hidupnya. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa pasti merindukan terjadinya perubahan. Perubahan atau perbaikan hidup ke arah yang lebih baik tentunya. Anak-anak sekolah sejak usia kecil supaya mereka mengenal pelajaran, ilmu, pengetahuan dengan baik. Moral mereka dituntun, dididik di sekolah, budi pekerti, tata krama hidup, dan lain sebagainya. Di sekolah mereka akan diajar, saudaraku. Demikian pun kita. Orang tua bekerja mencari nafkah untuk biaya hidup keluarga dan perubahan-perubahan ke depan. Perubahan-perubahan ini tentu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Semua orang punya kerinduan ini. Hal ini juga berlaku bagi hal rohani. Jadi bukan hal jasmani saja yang membutuhkan perubahan. Hal rohani pun demikian. Semua orang yang percaya Tuhan pasti merindukan terjadinya perubahan dalam hidupnya, yang biasa kita sebut sebagai pertumbuhan iman. Semua orang pasti merindukan terjadinya pertumbuhan iman di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudaraku, berkenaan dengan ini, maka ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian berkenaan dengan pertumbuhan iman tersebut. Di saat kita merindukan terjadinya pertumbuhan iman, maka ada dua hal yang pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Rasul Paulus mau menegaskan bahwa dalam saudara merindukan terjadinya perubahan atau pertumbuhan rohani, akan ada dua gairah hidup yang mewarnai kehidupan saya dan saudara. Gairah yang saya maksud adalah gairah manusia yang lama dan gairah manusia yang baru. Sambil kita mengalami tekanan hidup, beratnya hidup, ada persoalan-persoalan ekonomi, masalah kebutuhan hidup sehari-hari, masalah pekerjaan, masalah-masalah yang menyangkut keluarga dan lain sebagainya. Itu pasti dialami dan semua orang pasti mengalami. Tetapi ada satu persoalan, yaitu ada gairah-gairah yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Yaitu gairah manusia lama, manusia yang masih senang hidup dalam dosa, dan gairah manusia yang baru, yaitu orang-orang yang punya kerinduan untuk bertumbuh secara rohani ke arah Tuhan, berkenaan dengan pengenalannya akan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman hidup tentunya, saudaraku. Jadi pasti kita akan alami. Nah, hal ini harus menjadi serius untuk ditanggapi, karena saudara menyangkut kekekalan. Urusan gairah-gairah hidup kita yang tidak baik maupun yang baik, itu berkaitan dengan kekekalan kita. Apa yang kita tabur baik, nanti kita akan tuai baik, saudaraku. Gairah mana yang kita responi, itu juga akan menyangkut kekekalan kita. Jadi ini harus kita responi dengan baik dalam hidup kita, saudaraku.
Dan persoalan ini bukan hanya berbicara tentang sekali memilih dan selesai urusannya, melainkan dibutuhkan sebuah proses yang panjang di dalam hidup kita. Di dalam kita memilih gairah mana yang perlu kita responi, yang perlu kita hidupi, yang perlu kita pupuk di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi penting, sangat penting saudaraku. Karena kita ada di sebuah medan peperangan, di mana kita berurusan dengan gairah manusia lama kita, manusia daging kita, yang menarik kita supaya kita tidak hidup seperti yang Yesus inginkan. Sementara gairah manusia baru kita juga melalui pengenalan kita akan firman Tuhan mengharuskan kita supaya berubah, supaya kita bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Jadi kita berada di sebuah titik di mana ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Menarik kehidupan kita. Tetapi kesempatan, kehendak, pilihan untuk memilih itu ada di dalam diri saudara dan saya. Tuhan tidak mencampuri. Karena kita punya kehendak bebas. Maka saudara dan saya sebagai anak Tuhan, seharusnya kita memilih Tuhan. Memilih gairah untuk menjadi orang-orang yang benar. Anak-anak Allah yang hidup secara benar di hadapan Tuhan. Karena itu akan membawa kita kepada pengenalan kita akan Tuhan. Dan di ujung perjalanan hidup kita, pasti Tuhan akan menyambut kita. Sehingga tempat di mana Dia berada, kita pun akan berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini ditandaskan lagi oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 7 ayat 21 berkata demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ada peperangan. Dibutuhkan perjuangan dari saya dan saudara. Padahal persoalannya hanya memilih. Dan disertai dengan tindakan. Tetapi inilah yang mewarnai kita, saudaraku. Ini fakta, ini kenyataan hidup yang harus saudara dan saya alami. Dan hal ini juga lah yang membuat kadang-kadang orang bisa rohani dan orang bisa tidak rohani. Orang bisa berada dalam rel yang benar, jalan yang benar untuk menuju ke arah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan juga tidak. Makanya kadang-kadang kita menjumpai ada orang Kristen yang hidup di dua dunia. Ada saat-saat di mana dia hidup menyenangkan Tuhan dan ada saatnya tidak. Sebagai contohnya, saudaraku, ada banyak orang Kristen yang kalau hari Minggu dia rohani, hari-hari di luar hari Minggu dia tidak rohani hidupnya. Ada orang-orang Kristen yang saya jumpai, saudaraku, perkataannya itu perkataan firman Tuhan dan Alkitabiah. Tetapi fakta hidupnya, hari Minggu dia tidak pernah ke gereja. Bahkan sebulan, 2 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun tidak pernah ke gereja. Asalkan jam ibadah, dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan hobi-hobinya. Tetapi ngomong firman Tuhan, dia juga pinter, saudaraku. Inilah akibatnya orang yang gagal memilih Tuhan dalam hidupnya. Memilih bergairah dengan Tuhan. Sementara untuk memupuk diri, untuk bergairah dengan Tuhan, tidak mudah. Sangat-sangat berat, sangat sulit untuk dilakukan. Karena kita masih hidup dalam manusia daging yang masih di mana ada gairah kedagingan yang masih menarik kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadar akan hal ini. Karena ini begitu penting bagi saudara dan saya. Memilih Tuhan itu penting. Memperkatakannya memang mudah, tetapi menjalankannya tidak mudah. Oleh karena itu, jika saudara mendengar apa yang saya sampaikan, mungkin tidak terlalu baik bagi saudara. Mungkin kata-kata saya kurang elok bagi saudara. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa inilah yang akan saudara hadapi. Pasti saudara akan menghadapi dua gairah ini di dalam penurutanmu akan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara sedang mengalami keadaan terpuruk, mungkin stagnasi, mungkin jauh daripada Tuhan, sehingga membaca firman Tuhan saja sulit,
Berdoa saja sulit, saudaraku. Melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan Tuhan, memberkati orang lain, memberkati keluargamu, memberkati sesama jemaatmu saja susah. Dan engkau merasa berada di sebuah titik terendah kerohanianmu. Izinkan saya mengatakan bahwa apapun persoalanmu, jika engkau datang kepada Tuhan, engkau dapat dipulihkan oleh Tuhan. Jika engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya bersalah kepada Bapa di surga, seperti anak yang terhilang. Dia berkata, saya bersalah kepada Bapa saya, orang tua saya, Papa saya, dan surga. Jika itu yang saudara lakukan dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyembuhkanmu, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan engkau akan diberikan kesempatan untuk diselamatkan oleh Bapa di surga. Itu yang harus saudara lakukan dalam hidup saudara. Karena Tuhan pasti menerima engkau apa adanya. Tuhan tidak mencari orang yang benar, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Saya pun demikian, maka butuh pertobatan setiap hari. Butuh penyesalan setiap hari dan memperkarakan diri saya di hadapan Tuhan setiap saat, saudaraku. Karena saya juga ingin hidup berkenan kepada Tuhan, sama seperti saudara. Karena ketika saudara jauh daripada Tuhan, tidak mudah untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan dapat menyambut engkau. Kapanpun, dimanapun engkau berada saat ini. Jika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut engkau. Hal yang kedua, bahwa kita hidup di sebuah dunia yang dapat menyodorkan filosofi-filosofi hidup kepada saudara dan saya dan berkata begini, kamu bisa hidup dalam dua dunia, kamu bisa dapat melayani Tuhan dan melayani dunia, melayani keinginanmu, kesenanganmu. Ini filosofi yang salah. Ini filosofi yang menyesatkan kita, saudaraku. Ini yang membuat kita kadang-kadang tidak betah dengan Tuhan. Karena pengaruh filosofi seperti ini, saudaraku. Ada juga yang berkata, nanti saya menjadi orang benar, saya suci dulu baru saya melayani, saya mengasihi. Nanti saya melayani Tuhan kok, nanti saya umur sekian, nanti saya menikah baru saya melayani Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya akan melayani Tuhan. Saya akan memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya akan abdikan hidup saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini filosofi yang menjebak. Karena di balik filosofi ini ada kuasa kegelapan juga yang menyusup untuk mengikat hatimu, mengikat pikiranmu daripada Tuhan. Mengikat semangatmu. Ingat, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Semua potensi-potensimu sedang diintai oleh kuasa kegelapan untuk dimatikan. Untuk dibuat tidak berdaya sama sekali. Sampai engkau jauh daripada Tuhan dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Tidak mau memilih Tuhan sebagai majikan agung yang harus engkau layani. Jangan berpegang pada filosofi dunia, tapi baliklah kepada firman Tuhan. Kalau engkau mau mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, kenalilah firman Tuhan. Baca, amalkan, renungkan siang dan malam, dan hidupi firman Tuhan itu, saudaraku. Yang ketiga, teringat oleh saya firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Kalau engkau sedang tersita waktumu, perhatianmu untuk mengejar yang namanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, Alkitab berkata itu bukan berasal dari Bapa di surga, melainkan dari dunia. Dan setan sangat piawai, setan sangat ahli untuk mempromosikan apapun yang ada di dalam dunia ini untuk kesenangannya, untuk memperdaya saudara dan saya, untuk membuat engkau terhilang daripada Tuhan. Makanya saya nggak kaget kalau ada orang yang murtad. Saya tidak kaget. Pasti dia tidak punya iman. Dia tidak mempercayai Allah secara benar. Pasti dia tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pasti, saudaraku. Saya tidak kaget kalau ada orang-orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan.
Saya tidak kaget kalau ada orang-orang yang tadinya melayani Tuhan, terus dia tidak melayani Tuhan lagi. Saya tidak kaget. Tetapi mereka tetap menjadi bagian dari doa-doa saya. Saya tidak menghakimi mereka. Tetapi yang saya katakan bahwa jika saudara tidak memilih Tuhan saat ini, saudara tidak berdamai dengan Tuhan, maka fakta-fakta itu, kenyataan itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan jauh daripada Tuhan, bahkan engkau meninggalkan Tuhan, engkau mendukakan Tuhan, engkau bisa melukai hati dan perasaan Tuhan setiap hari melalui presentasi hidupmu. Dan mungkin di antara saudara yang mendengarkan ini merasa aman dan saudara merasa saudara baik-baik saja. Padahal di hadapan Tuhan sesungguhnya saudara tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Di dalam ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Kalau saudara rindu berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada, saudara pun berada. Lakukanlah kehendak Tuhan. Pilihlah Tuhan dan layanilah Tuhan. Hiduplah berguna bagi Tuhan Yesus di sisa hidup ini. Jangan fokus kepada perkara-perkara dunia. Bukan tidak boleh kita menikmati dunia. Hal-hal fasilitas yang ada di dalam dunia ini itu diberikan Tuhan untuk kita. Tetapi jangan hatimu tersita olehnya. Karena jika hatimu tersita olehnya, engkau tidak lagi punya bagian hati yang lain untuk Tuhan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa sambil saudara melayani Tuhan, sambil saudara menjalankan rutinitasmu, sambil saudara bekerja, sambil saudara berusaha, sambil saudara bersekolah, ingat ada dua gairah ini pasti mewarnai hidupmu. Tetapi katakan kepada dirimu, aku memilih Tuhan dan kerajaannya. Karena itulah yang akan menyelamatkan hidup saya. Saya akan terselamatkan dari dunia ini. Karena dunia ini penuh jebakan, penuh pengaruh. Dan iblis bekerja di dalam dunia ini untuk merebut sebanyak orang yang akan binasa bersama-sama dengan iblis. Oleh karena itu, saudaraku, mari jadilah orang yang bijak. Orang yang cerdas. Karena engkau mengenal firman Tuhan. Dan itulah yang akan menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Setelah dengar firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama kembali ke rumah kita. Ke habitat di mana kita berada. Jadilah berkat. Bawalah kehidupan Kristus dalam hidupmu. Jadilah berkat bagi sesamamu, bagi keluargamu, dan muliakanlah Tuhan lewat hidupmu. Berilah nilai tinggi Tuhan melalui presentasi hidupmu setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.